Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica Teresia Berutarigan. Saya peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Pemprov Sumut Angkatan 7 Kelompok 2. Korupsi. Dalam pembahasan korupsi ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian korupsi, aspek penyebab korupsi, jenis-jenis korupsi, ciri-ciri korupsi, dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi yang berada. Dan yang terakhir, sistem yang buruk. Lalu kita masuk pada jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemasaran, perebutan dan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Setelah itu kita masuk pada ciri-ciri korupsi. Ciri korupsi ada 6 poin. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar keadaan dan kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, kita akan membahas pencegah korupsi dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem itu ada 6 poin. Yang pertama, peraturan perundangan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance. Dan yang kelima, lalu yang kedua, perbaikan manusia. Yang pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, menuntaskan kemiskinan. Dan yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Maka setelah saya paparkan materi anti korupsi, saya akan jelaskan penerapan anti korupsi di unit kerja saya. Yang pertama, kita sebagai pelaku ASN bersikap jujur terhadap proses kinerja yang diperintahkan oleh atasan kepada kita. Dan yang kedua, menjalankan perintah yang ditugaskan oleh atasan. Ketiga, menolak segala perbuatan korupsi. Datang tepat waktu ke unit kerja. Yang terakhir, adanya rasa sadar akan tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan sebagai ASN.